खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari dua mulakat, satu dengan delegasi Khuddam dari Amerika, dan yang lainnya dengan anggota Ansar Amilah dari Finlandia. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz dengan penuh kasih menerima kunjungan anggota Majelis Khuddamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat. Pada hari Sabtu, Khuddam dari Northeast Region Amerika Serikat mendapat berkah untuk bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz. 23 Khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat bermakmum kepada Hadrat Khalifatul Masih dan menghabiskan waktu dalam kebersamaan beliau. Mereka diberkahi dengan mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, para Khuddam memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah terkait keimanan mereka dan topik-topik kontemporer. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat Huzur tentang arah pemerintahan Amerika saat ini, terutama mengingat peristiwa global terkini? Bagaimana seharusnya kita sebagai Ahmadi merespons pengaruh yang meningkat dari ideologi nasionalis dan fasis sayap kanan ultra yang berkontribusi pada perpecahan dan penindasan? Jazakallah. Dewasa ini, hampir di setiap negara barat, Anda akan melihat sikap masyarakat yang menentang imigran. Mereka adalah orang-orang sayap kanan. Tetapi Amerika dan Kanada, mereka adalah negara multinasional, jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa hanya orang Amerika yang memiliki identitas mereka sendiri dan hanya ada orang kulit putih yang tinggal di sana. Cukup banyak, bahkan saya pikir mayoritas yang banyak dari orang-orang adalah dari Afrika yang datang ke Kanada atau ke Amerika, atau mereka dibawa ke sana sebagai budak. Jadi sekarang ideologi baru ini muncul. Sekarang konsep ini kebanyakan menyebar ke seluruh negeri, bahwa kami adalah nasionalis. Kami tidak bisa mentolerir imigran. Anda tidak dilahirkan di sana, kan? Saya lahir di Pakistan, Huzur. Jadi kapan saja mereka mungkin mengambil tindakan untuk mengusir Anda dari negara itu. Jadi kita harus sekarang bekerja dan memberitahu orang-orang bahwa kita adalah warga negara yang tulus dari negara ini. Kita mencintai negeri kita. Sebagai orang Amerika, kita ingin melayani negara. Dan dengan konsep ini, Anda mencoba menciptakan perpecahan di antara orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda, bangsa yang berbeda. Sekarang, karena kita telah datang ke negeri ini, kita telah diberi kewarganegaraan negara ini, politisi dan orang-orang yang merupakan aktivis sayap kanan, mereka tidak boleh mengganggu perdamaian negara dan menyerap kita juga di negara ini, dan kita siap untuk melayani negara. Jadi, berusahalah untuk memberitahu orang-orang konsep yang benar tentang ketulusan dan cinta kepada negara. Inilah cara Anda bisa melakukan ini. Di samping ajaran Islam dan Ahmadiyah, Anda juga harus mengajarkan mereka dan membuat mereka memahami makna sebenarnya dari cinta negeri. Inilah cara Anda setidaknya dapat mengurangi keparahan konsep ini. Oke? Jazakallah, Huzur. Pertanyaan saya adalah bagaimana seseorang bisa tetap rendah hati dan terus berdoa dengan ketulusan dan intensitas yang sama setelah doa mereka dikabulkan untuk sesuatu yang sangat mereka inginkan, seperti penerimaan sekolah pasca sarjana. Jika Anda memahami dan Anda tahu bahwa doa Anda telah diterima oleh Allah Ta'ala,
dan Anda telah diberikan penerimaan karena doa Anda, bukan hanya karena usaha Anda, maka berusahalah untuk melakukan lebih banyak istighfar dan bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Dan cobalah untuk lebih rendah hati dari sebelumnya. Jadi kemudian selalu sadari, ingatlah bahwa semua hal ini Anda dapatkan melalui berkah Allah Ta'ala, yakni karunia dari Allah Ta'ala. Dan jika itu ada di hati dan pikiran Anda, bahwa apapun yang Anda peroleh adalah karena karunia Allah Ta'ala, dan karena doa Anda, dan karena kerendahan hati dan kerja keras Anda, yang telah menjadi berbuah karena karunia Allah Ta'ala, maka Anda akan tetap rendah hati sepanjang waktu. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Jika Anda memahami bahwa apapun yang Anda peroleh, apapun yang Anda miliki adalah karena karunia semata, selalu ingat bahwa Allah Ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih sepanjang waktu bahwa aku telah melakukan hal ini untukmu, maka aku akan memberi ganjaran kepadamu lebih banyak. Oke, ingatlah ini, jika Anda rendah hati, Anda akan mendapat berkah Allah lebih dari sebelumnya. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur tercinta, dalam beberapa tahun terakhir dengan karunia Allah Ta'ala, sejumlah besar pengungsi telah tiba di negara-negara ini. Sebagai khuddam, langkah apa yang dapat kita ambil untuk mengintegrasikan mereka dengan lebih baik? Mereka datang dari Pakistan, kan? Ya, Huzur, kebanyakan. Maka katakan kepada mereka bahwa Anda meninggalkan Pakistan karena Anda menghadapi kesulitan di sana. Anda tidak diizinkan untuk salat di sana, tidak diizinkan pergi ke masjid, Anda tidak bisa beribadah dengan bebas, dan tidak bisa mengekspresikan keagamaan Anda. Sebagai Muslim Ahmadi, Anda dipukuli dan dianiaya. Alasan untuk ini adalah keyakinan Anda. Jadi, jika agama adalah alasannya, maka jangan lupakan agama. Setelah datang ke sini, ingatlah agama Anda, keyakinan Anda. Oke? Baik, Huzur. Dan untuk mengingat agama Anda, Allah Ta'ala telah mengajarkan cara terbaik, yaitu beribadah kepadanya. Lakukanlah salat fardu 5 waktu, lakukan istighfar, dan jangan mengejar daya tarik dan pesona barat dari dunia ini. Sebaliknya, ingatlah tujuan sejati Anda, dan inilah tujuan Anda. Jika Anda tidak bertindak berdasarkan ini, maka akan datang waktu ketika Anda akan hancur, dan generasi masa depan Anda juga akan hancur. Jadi jelaskan kepada mereka dengan cinta dan kebijaksanaan, mereka akan memahami. Inilah yang bisa dilakukan. Katakanlah kepada para pemuda dan orang tua bahwa jangan hanya fokus pada menghasilkan dolar. Harga-harga naik pula, terutama setelah kebijakan Trump ini. Iya, Huzur. Roti yang dulu berharga $2 sekarang berharga $4, kan? Iya, Huzur. Ada perbedaan yang signifikan. Hampir 2 kali lipat. Banyak dari mereka yang datang sekarang menjadi sopir truk, atau mereka telah memasuki bisnis truk, atau jenis bisnis serupa. Iya, Huzur, kebanyakan. Mereka tinggal jauh untuk waktu yang lama dari rumah karena ini, dan anak-anak mereka tidak mendapat perhatian mereka. Para ibu tidak bisa mengendalikan mereka. Jadi Khuddamul Ahmadiyah harus merawat mereka dan tetap berhubungan dengan mereka, sehingga para pemuda tidak tersesat. Oke, baik, Huzur. Jazakallah. Huzur tercinta, ada begitu banyak anggota jemaat di seluruh dunia, namun sungguh menakjubkan bahwa Anda mengingat begitu banyak nama orang dan detail tentang mereka. Bisakah Huzur memberikan kami khuddam beberapa panduan tentang bagaimana kami juga dapat mengembangkan ingatan yang baik seperti Huzur saat kami bertambah tua nanti? Ketika ada koneksi hubungan dengan seseorang, Anda mengingat mereka, iya kan? Koneksi yang saya miliki dengan Anda membuat saya mengingat Anda. Jadi Anda juga harus membangun koneksi seperti itu. Maka Anda juga akan mengingat orang. Betul? Jika Anda memiliki hubungan baik satu sama lain, jika Anda bisa mengingat saudara Anda sendiri, maka ingatlah saudara khuddam Anda dengan cara yang sama, dan Anda juga akan dapat mengingat mereka. Oke? Jadi ini semua tentang hubungan yang kita bangun satu sama lain. Saat mulakat berakhir, para khuddam memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Hari berikutnya, pada hari Minggu, anggota Amilah dari Majelis Ansarullah Finlandia mendapat berkah untuk bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz.
Selama mulakat yang berlangsung di Islamabad, semua Ansar memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Assalamualaikum, Huzur. Waalaikumsalam. Nama saya Musa, Huzur. Musa, dari mana Anda? Dari Ghana? Central Region Ghana, Huzur. Central Region, ya, Ghana. Iya, Huzur. Sudah berapa lama Anda di sini, di Finlandia? Hampir 11 tahun, Huzur. 11 tahun? Dengan keluarga Anda? Iya, Huzur, dengan keluarga saya. Bisakah Anda berbicara bahasa Urdu? Sedikit, Huzur, karena ketika saya masih atfal, Maulwi Wahab Adam mengajarkan kami bahasa Urdu setiap hari, Minggu, di Mission House di Osu. Jadi Anda tinggal dengan Maulwi Wahab Adam untuk beberapa waktu? Ya, Huzur, saya adalah pemimpin Guard of Honor. Oke, Anda berasal dari mana aslinya? Dari Central Region? Dari Mando, Huzur, Ajuma Komando. Central Region, ya? Iya, Huzur. Apakah dekat Mankasim? Dekat dengan Mankasim, Huzur, dari jalan Ekraufo, Esakir, turun ke jalan Kerikil. Itu dulunya jalan kerikil pada saat itu. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah diaspal. Ya, Huzur, dulu sangat berkerikil, tapi sekarang sudah baik. Sekarang sudah diaspal. Oke. Dari Esakir, Ekraufo, dan kemudian Mando. Kemudian Ajumanko, Huzur. Itu terhubung ke Mankasim, ya? Iya, Huzur. Dan kemudian ke jalan Cape Coast. Iya, Huzur. Selama mulakat ini, anggota Ansarullah juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka dan isu-isu kontemporer. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ansar dapat memastikan untuk menjaga kesehatan yang baik? Kesehatan? Mereka harus berolahraga dan berjalan-jalan, alih-alih hanya membeli celana yang lebih besar atau melonggarkan ikat pinggang mereka saat ukuran perut mereka bertambah. Mereka harus mencoba dan memastikan bahwa mereka dapat terus muat dalam pakaian yang sudah ada. Oke? Baik, Huzur. Mereka harus bangun di pagi hari, melakukan salat tahajud, kemudian melakukan salat fajar. Para Ansar berada di usia di mana mereka bisa melakukan ini, atau setidaknya sampai usia 60 hingga 65. Setelah itu dapat dikatakan bahwa seseorang memasuki usia tua dan ada alasan tertentu yang memaksa atau seseorang tidak mampu bangun tepat waktu atau merasa sangat lelah. Tetapi sampai usia ini mereka mampu melakukan ini. Anda belum mencapai usia 60. Berapa umur Anda? 56, Huzur. Oke, Anda baru melewati tahap safdom. Anda harus berjalan-jalan. Baru kemarin, saya sedang berjalan di luar dan salah satu dokter kami, Mujibul Haq, beliau berdiri di sana dan beliau berkata kepada saya bahwa sementara Anda melakukan putaran Anda, saya memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk Anda sampai di sini dan dalam waktu ini, saya akan menyelesaikan jalan-jalan saya. Dan beliau berjalan sejauh 3 mil dalam waktu itu. Beliau sangat bugar dan smart. Oleh karena itu, Anda juga harus melakukan ini. Bangun di pagi hari, lakukan salat Anda, dan kemudian lakukan beberapa latihan atau para Ansar harus berjalan selama 30 menit. Mereka yang di Safdom khususnya juga harus bersepeda. Sudah berapa lama Anda tinggal di Finlandia? Sudah sekitar 14 tahun, Huzur. Jadi seluruh durasi itu dihabiskan saat di Safdom. Berapa banyak Anda bersepeda dalam waktu itu? Pernahkah Anda bersepeda? Ya, Huzur, saya memiliki sepeda sendiri dan saya sering mengendarainya. Anda hanya menyimpan sepedanya di rumah? Ya, Huzur. Anda hanya melihat sepeda dan merasa senang bahwa Anda memiliki sepeda. Itu benar, Huzur, saya tidak rutin mengendarainya. Anda harus bersepeda setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. Baik, Huzur. Jika Anda tidak bisa bersepeda, maka berjalanlah setiap hari sejauh 4-5 mil. Akan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam, dan ukuran perut Anda akan berkurang, dan Anda akan menjadi lebih sehat. Jaga pola makan Anda, sarapan, tetapi perhatikan apa yang Anda makan. Makan siang yang ringan dan makan malam relatif lebih awal. Ingat juga hadis Rasulullah bahwa seseorang harus makan tetapi meninggalkan ruang kosong di perut mereka. Jangan sampai karena makanannya lezat, misalnya biryani telah dimasak di rumah, dan Anda akhirnya makan 4 piring, atau jika kuah daging telah dibuat, Anda terus makan sambil memuji masakan istri. Ini tidak boleh terjadi. Sebaliknya, kendalikan pola makan Anda juga tidak boleh kelaparan dan melakukan diet ekstrim. Namun, sesuai dengan hadis, Anda harus makan tetapi meninggalkan ruang kosong di perut Anda. Selain itu, Anda harus berjalan-jalan dan berolahraga, dan dengan cara ini Anda akan bugar. Hanya dengan begitu para Ansar dapat menjadi penolong sejati. Jika tidak, Anda akan cepat menua dan pergi dari sini. Oke? Baik, Huzur. Huzur, karena tarif di seluruh dunia, situasi ekonomi, efek AI, pertanyaan saya adalah bahwa dalam iklim saat ini, Huzur bersabda, Trump telah kehilangan setengah dari perang tarif. Dia telah mengurangi 125% dari China, serta tempat-tempat lain, dia menguranginya untuk sini, Inggris.
Sebagai respons, Cina menurunkannya untuk mereka. Itu dimaksudkan sebagai ancaman. Dia pikir bahwa jika dia membuat ancaman seperti itu, mungkin mereka akan menjadi takut. Kemudian ketika yang lain mulai membuat ancaman balik, dia menjadi diam. Mirip dengan kisah seorang karyawan yang dihasut oleh seseorang untuk membuat tuntutan dari majikannya untuk menaikkan gajinya. Si karyawan bilang, majikannya sangat galak dan tidak akan menaikkan gaji saya. Lalu si karyawan diajarkan untuk berbicara dengan tegas dan mengancam si majikan bahwa jika tidak diterima tuntutannya, dia akan berhenti dan lain-lain. Tapi tetap saja karyawan itu takut. Dia berkata kepada majikannya, Anda telah membebani saya dengan pekerjaan, naikkan gaji saya, atau kalau tidak. Majikan menantang dengan mengatakan, kalau tidak apa? Anda mau saya pecat? Si karyawan melanjutkan mengatakan kepada majikannya, atau kalau tidak, saya akan terus bekerja dengan gaji yang sama. Memang, situasi ekonomi memburuk di seluruh dunia. Mereka mencoba memperbaiki ekonomi Amerika melalui ini. Pertanyaannya adalah bahwa untuk memperbaiki ekonomi ada beberapa prinsip, aturan, dan regulasi tertentu. Misalnya dalam pertanian ada pajak pada produk dari negeri-negeri tropis yang tidak dapat ditanam di Amerika Serikat karena kondisi cuaca tertentu. Atau kesuburan tanah atau tanah tidak mendapat apa yang dibutuhkan. Bahkan dalam satu negara ada perbedaan besar. Misalnya di Pakistan, beras basmati yang ditanam di daerah Gujranwala, beberapa bagian Sheikhupura atau Sialkot berkualitas baik. Tetapi terutama di daerah Gujranwala. Beras dari sini memiliki aroma yang baik dan memiliki rasa yang berbeda. Jika Anda menanam beras yang sama di bagian lain Punjab, meskipun hasilnya mungkin sama, tetapi tidak memiliki aroma yang sama dan tidak berkualitas sama. Jadi, Allah Ta'ala telah membuat bagian dari hukum alam ini, bahwa Dia telah memberikan setiap bidang tanah kualitas-kualitas inheren mereka sendiri. Jadi, bagaimana ini dapat dicapai? Dia berkata untuk datang dan memproduksi barang-barang di negaranya. Dalam hal industri ini mungkin, namun industrialis akan melihat di mana tenaga kerja murah. Di Cina, tenaga kerja lebih murah, atau di India, atau lebih murah di negara-negara tertentu lainnya. Produk apapun yang mereka buat dari sana, mereka dapat menjual di Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah. Mereka dapat bersaing di pasar. Di Amerika Serikat, tenaga kerja lebih mahal dan inflasi lebih tinggi. Jika mereka memproduksinya di sana, biayanya akan meningkat berkali-kali lipat. Dia berkata, karena biayanya akan meningkat berkali-kali lipat, harus ada sanksi pada negara-negara lain juga. Sehingga mereka dapat bersaing. Sejauh menyangkut Cina, hal-hal yang mereka buat untuk bersaing ada 3 kategori. Kelas 1, 2, dan 3. Dalam hal kualitas. Mereka akan mulai mengekspor kualitas kelas 2 barang dengan harga yang sama dan tidak akan membuat perbedaan, bahkan jika dikenai pajak. Bagaimanapun juga, mereka telah memutuskan bahwa pajak akan dikurangi. Jadi, mereka harus membuat keputusan yang bijaksana. Daripada hanya melakukan hal-hal demi mengklaim bahwa dia telah membuat mereka mengambil kredit, dia ingin mempromosikan dirinya dan dia telah melakukannya dan akhirnya telah mengakui kesalahan dalam suatu cara. Seperti yang dikatakan para ekonom, dia telah menerima kekalahan. Namun, harga di seluruh dunia umumnya meningkat. Populasi juga tumbuh sebagai akibat dari mana permintaan juga meningkat. Orang-orang menjadi lebih sadar akan teknologi modern dan hal-hal modern lainnya. Di Afrika, ketika kami dulu tinggal di sana, kami tidak memiliki konsep mendengar berita setiap hari atau menonton TV. Kami tidak memiliki konsep TV, apalagi memiliki listrik, karena kami biasa menyalakan lentera ketika di Afrika. Sekarang, mereka berkata kepada kami, bahkan beberapa mubalik di Afrika, bahwa mereka tidak bisa bertahan tanpa kulkas atau freezer. Ketika komunikasi di dunia meningkat, demikian juga keinginan. Karena itu, permintaan meningkat. Ketika permintaan meningkat, maka produsen melihat bahwa permintaan meningkat tetapi mereka tidak memiliki pasokan untuk memenuhinya. Dan sehingga mereka menaikkan harga. Inilah mengapa ada inflasi umum di seluruh dunia. Dan itu akan berlanjut sekarang kecuali Perang Dunia III dimulai. Dan setelah dunia terhapus, setelah itu ada riset dan awal yang baru. Tetapi selain itu, jika tingkat populasi dunia terus meningkat dengan cara yang sama, dan ini terus menjadi sarana untuk meningkatkan keinginan, maka biaya akan terus meningkat. Sulit untuk mengendalikan ini. Hanya mereka yang dapat datang ke pasar dan bersaing akan bertahan, dan mereka yang tidak bisa akan berhenti.
Di atas ini, mereka yang di IT telah membuat orang bergantung pada AI dan sekarang telah menghilangkan keterampilan sedikit yang tersisa yang dimiliki orang. Sekarang Anda mengatakan segala sesuatu dapat dilakukan oleh AI. Jika Anda melakukan hal-hal dengan AI, maka dalam 10 tahun Anda akan menyadari bahwa ratusan ribu pekerjaan akan hilang. Anda sendiri mengatakan ini, bukan? Iya, Huzur. Kemudian siapa tahu apakah bahkan Anda akan menemukan makanan untuk dimakan bahkan sambil memiliki pekerjaan yang baik? Itulah mengapa Anda harus memiliki pekerjaan lain dengan tingkat yang sama sebagai alternatif. Huzur, keterampilan apa yang harus kami dan anak-anak kami pelajari mengingat keadaan masa depan? Jelajahi diri Anda sendiri keterampilan seperti apa yang ada karena Anda adalah orang-orang yang berada di lapangan. Anda harus mengajarkan mereka semangat kerja keras. Seseorang harus memiliki kebiasaan bekerja keras. Setelah Anda menanamkan kebiasaan kerja keras dalam diri Anda dan anak-anak Anda, sisanya akan baik-baik saja. Huzur, berkaitan dengan kekejaman yang ditimpakan kepada para Ahmadi di Pakistan, bagaimana kita dapat menciptakan kesadaran terbaik tentang hal ini menggunakan platform media sosial internasional dan MTA? Menggunakan MTA untuk menyampaikan pesan kita adalah tanggung jawab kita, dan kita sedang melakukannya. Adapun media sosial, markas berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkannya. Ada sel-sel berbeda yang dibentuk di sini yang melakukan pekerjaan ini, serta anggota kita yang lain. Kita memanfaatkan berbagai cara untuk menjangkau politisi dan pemerintah dan untuk mengangkat topik ini di forum apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan di tingkat lokal, jemaat sedang mengerjakan hal ini. Dalam satu kasus ketika pemerintah Pakistan menjadi sangat lunak dan memunculkan kelompok-kelompok seperti Tahrik al-Labaik untuk menyebarkan kekacauan, sekarang pemerintah sendiri sangat terganggu oleh mereka. Sekarang mereka harus memerangi mereka juga. Mereka tidak hanya menentang jemaat kita, tetapi juga Syiah, Ahli Hadis. Mereka juga secara paksa menyegel beberapa masjid milik Ahli Hadis di Pakistan. Mereka juga menyerang tempat ibadah Syiah dan membunuh orang-orang. Sekarang, orang-orang di sana menyadari sendiri bahwa mereka harus menghentikan hal-hal ini. Ketika suatu masalah mencapai ketinggian yang ekstrim, maka datang waktu. Menurut hukum Allah Ta'ala bahwa itu juga menurun. Insya Allah, ini akan terjadi. Anda harus terlibat dalam doa, memperbaiki kondisi Anda, dan membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Jika Anda terus melakukan demikian, Anda akan menyaksikan pemenuhan ini segera. Jika Anda malah semakin lesu, kondisinya akan memburuk. Allah Ta'ala telah memberikan contoh berkenaan dengan kaum Nabi Musa. Kondisi mereka memburuk, dan mereka diberitahu untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dengan kata lain, bukankah mereka lebih baik dari kita untuk setidaknya memperbaiki diri mereka dalam 40 tahun? Jadi, cobalah untuk memperbaiki diri Anda dengan cepat, sehingga kita juga dapat menyaksikan datangnya waktu itu. Namun, ini pasti, Jemaat Ahmadiyah tumbuh dan menyebar di berbagai belahan dunia. Dan seperti yang dikatakan Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa dalam periode 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, kekristenan, terlepas dari apakah itu dalam bentuk yang benar atau tidak, telah menyebar ke seluruh dunia. Dan penghuni gua, Ashabul Kahfi, yang percaya pada satu Tuhan, Tuhan yang Esa, dapat muncul dari persembunyiannya. Demikian pula 300 tahun tidak akan berlalu di mana jemaat akan mengalami kemajuan yang signifikan. Sampai saat ini, 130 tahun telah berlalu. Jika kita dengan cepat memperbaiki diri kita dan keturunan kita dan menanamkan dalam mereka semangat terhubung dengan Allah Ta'ala, maka insya Allah kondisinya akan membaik lebih cepat. Jika tidak, sejauh yang kita bisa, kita gunakan asar duniawi. Anda juga harus di lokalitas Anda. Setiap Ahmadi memiliki lingkaran orang mereka sendiri, termasuk politisi, penasihat, dan jurnalis. Anda juga berkenalan dengan orang-orang berpengaruh melalui tempat kerja Anda. Anda harus mendekati mereka dan menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Semakin Anda bersuara, jika politisi dan intelektual dunia mulai berbicara di media sosial dan mengatakan bahwa kekejaman sedang dilakukan dan mereka harus dihentikan, maka ini memiliki dampak. Itu akan memiliki efek dan setiap Ahmadi dapat terlibat dalam hal ini. Tidak ada yang mau berbicara menentang Israel. Namun, dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang mulai menulis menentang mereka. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa genosida sedang terjadi karena pembunuhan mereka terhadap orang Palestina.
beberapa anggota parlemen juga mulai berbicara. Bahkan beberapa anggota Kongres dan senator juga telah berbicara. Kadang-kadang Allah Ta'ala menciptakan kondisi yang menyebabkan bahkan orang yang kaku untuk berbicara. Sebagai hasilnya, yang berhati batu menjadi berhati lembut. Namun demikian, orang-orang ini akan terus melakukan hal-hal tertentu. Hadis Rasulullah SAW menggambarkan persis bagaimana Muslim akan berperilaku di zaman Imam Mahdi. Kita adalah saksi dari ini, hari ini. Allah Ta'ala telah menetapkan waktu untuk memperbaiki ini, dan Dia akan melakukannya. Jika kita ingin melihat ini segera, maka kita harus memperbaiki diri kita dengan cepat. Oke? Baik, Huzur. Itu adalah sorotan dari hanya beberapa kegiatan Huzur yang terkasih akhir pekan lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai latar belakang penaklukan Mekah. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur berbicara mengenai syahid terbaru yang terjadi di Pakistan. Ada ketakutan seperti itu terhadap mereka yang menganggap diri sebagai pelindung agama, sehingga bahkan pemerintah, lembaga penegak hukum dan pengadilan tidak berdaya di hadapan mereka. Semoga Allah Ta'ala dengan cepat membawa sarana untuk mencengkeram mereka. Sekarang perlu bagi mereka untuk benar-benar disingkirkan agar negara dapat diselamatkan, karena orang-orang yang disebut religius ini, yang sebenarnya melakukan ekstremisme atas nama agama, bertekad untuk menghancurkan negara. Mereka menyerang siapapun yang menentang mereka. Bagaimanapun juga, doa-doa kita hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita harus berbuat adil terhadap ini. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid dan memberikan kesabaran dan keteguhan kepada orang-orang yang dicintainya. Almarhum meninggalkan ibunya yang sudah tua. Semoga Allah Ta'ala meringankan kesedihannya. Semoga Allah Ta'ala menjaga istri dan anak-anak beliau dalam perlindungan dan keamanannya.